Bismil Abi Walibni Waruhil Kudus Al-Ilahul Wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kali ini kita akan melihat bagaimana pemaparan yang sangat kritis dari apologetik Kristen ini, sampai-sampai dia bisa membungkam lawan debatnya. Tentu saya berharap teman-teman tidak baperan. Kita hanya ingin bertukar pikiran melalui diskusi lintas agama. Bagi yang suka baper dan suka sifatnya kekanak-kanakan, skip, karena ini untuk orang yang dewasa, teman-teman. Dan di video ini dia menerangkan bagaimana seorang ustadz yang dijagokan oleh banyak muslim itu juga terbirit-birit, teman-teman. Wow, mari kita lihat dan dengar baik-baik. Ini dia videonya. Terus naik ke surga, Muhammad ada di mana? Muhammad ada di Mekah, Di kuburan. di tanah suci. Iya, dia ada di kuburan. Iyalah, Berarti Yesus di surga, Muhammad di kuburan. pembahasan apa ya? Sebentar Pak, biar saya pembukaan dulu. Banyak yang datang kepada saya berharap ustadz yang datang. Jadi semoga hari ini saya tidak dituduh lagi sengaja memilih muslim-muslim yang awam saya ajak diskusi. Nah ini ya, ini bukti keseriusan saya bahwa saya mengundang bapak-bapak ustadz untuk diskusi dengan saya. Silakan Pak Ustadz. Saya bukan ustadz ya. Wah, langsung mengatakan bukan ustadz. Memang kalau di hadapan saya orang tidak berani mengaku ustadz. Silakan. Saya bukan ustadz. Baik, iya, karena memang di hadapan saya tidak berani orang mengaku ustadz. Silakan. Itu Anda yang membuka hadis ya. Ya, betul. Saya tampilkan tadi. Saya bantah dengan Al-Quran. Silakan. Tunggu. Jangan grogi, Pak Ustadz. Palangka. Jangan grogi. Saya bacakan aja ya. Silakan. Al-Baqarah ayat 125. Ya. Silakan. Wa ij'alnal baita masabatal linnasi wa amnan wattariju mimma kami Ibrahima musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahira baitiya litaifina wal agibina warukka sujud, yang artinya ya, dan datanglah dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpulnya dan tempat aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat salat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang tawaf, orang-orang iktikaf, orang yang ruku dan orang yang sujud. Artinya ini lebih sahih, ini lebih apa? Al-Quran setitik pun tidak bisa bergeser. Kalau hadis mungkin bisa Anda robah-robah. Sekian bantahan saya. Baik, ayat giliran saya. Al-Baqarah 125. Baik, giliran saya. Ini bantahan saya udah. Iya, makanya sekarang giliran saya. Tadi kan Anda sudah bicara, saya sekarang sudah bicara. Tapi saya membantah itu tadi. Udah saya bantah, ini apa lagi? Iya, itu yang Anda bacakan. Sebentar, tadi Anda sudah membicara, saya diam. Sekarang buka wajahmu dulu. Saya ingin menunjukkan hadis ini. Edis, buka wajahmu. Ini saya ingin menunjukkan hadis ini. Edis, buka Nih. wajahmu. Tuh, Edis, buka coba wajahmu. tuh. Saya tampilkan itu hadisnya tuh. Edis, buka wajahmu. Tuh, jangan marah-marah dulu. Oke. Jangan marah-marah. Ini saya membacakan hadisnya.
Hadis lebih tinggi Al-Quran, goblok. Berarti anda menolak hadis. Tuh, udah mulai kejang dia, ada teman-teman. Al-Quran ini menjelaskan. Kejang dia, udah Nolak marah-marah hadis dia, itu. kejang dia. Marah-marah dia, teman-teman. Marah-marah. Ini Al-Quran. Yang saya bacakan Al-Quran. Berarti hadis itu bohong. Bohong. Ini Al-Quran. Bohong, yang teman-teman. benar. Oh, ternyata dia berarti hadis Bukhari itu dusta. Pendusta berarti dia. Ya ini Al-Quran Berarti yang hadis benar. Bukhari, sebentar, berarti hadis Bukhari Al-Quran pendusta. kata Allah. Enggak, berarti Bukhari pendusta. Al-Quran kata Allah. Saya tanya, berarti Bukhari pendusta. Kan Ibrahim pendusta. Ini yang saya lihat di Kau layar yang ini apa? mengejek, Dengarkan, bisa saya bacakan. mengejek. Saya bacakan ini. Kalau ada Dari di Ibnu Al-Quran ini, Umar sudah jelas nih. ini Al-Quran, Kau ya? tadi bicara, saya diam. Al-Quran Tadi Anda bicara, kata saya diam. 45. Iya, itu tentang makom Ibrahim. Ini perkataan Umar. Lihat perkataan Umar ini. Bahwa Umar berkata, Allah menyetujuiku dalam 3 hal. Yaitu tentang makom Ibrahim, tentang peristiwa hijab, dan juga tentang tawanan perang Badar. Hadis riwayat Muslim 4412. Di mana di sini kalau Anda baca tafsir atau asbabul nuzul surat Al-Baqarah 125 yang barusan Anda baca, di sini saya bacakan tafsirnya ya. Sebagian dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Dari Umar bin Khattab, ia berkata, Rasulullah bersabda, ini adalah makom Ibrahim. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah kita menjadikannya tempat sholat? Ya, Kemudian salah. turun ayat ini. Ini asbabul nuzulnya. Salah. Ini Salah artinya itu. Salah ide itu. menjadikan Ini. makom Ibrahim sebagai tempat sholat itu datang dari Umar. Salah itu. Berani Ini kamu dia, sama ini. Umar. Salah. Anda sama Umar. Oh, jangan pembohong ya. Berani Anda sama Umar. Oh, jangan menipu ya. Anda tahu tidak goloknya Umar? Anda tidak tahu goloknya Umar? Tahu ini ya. Umar Ini sendiri perkataan Allah, ya. mengatakan Ini bahwasanya perkataan Allah. dia berkata Ini hadis perkataan Allah. bahwa dia mengatakan marilah kita menjadikan makom Ibrahim ini sebagai tempat sholat, lalu Allah menyetujuinya. Nggak kau baca itu yang di layar itu? Masih kamu datang besok? Itu hadis orang. Masih kamu datang besok? Itu hadis. Ini Al-Quran. Jadi Umar di sini bohong. Bohong. Oh, Ini Umar pembohong berarti. Berarti Umar pembohong. Berarti Umar pembohong. Iya, saya tanya, berarti Umar pembohong. Umar tidak pembohong. Hadisnya yang salah. Terus itu Umar ngomong apa? Umar bilang, Hadisnya yang Allah salah. menyetujuiku Hadisnya dalam yang 3 salah. hal. Umar Hadisnya yang mengatakan salah. bahwasanya Allah menyetujuiku dalam 3 hal. Salah satunya adalah menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Berarti Umar Hadisnya bohong. yang salah. Yang kau baca tadi pun salah. Hadisnya yang Ini salah. dia. Berarti Ini. penulis hadis bohong. Iya. Berarti hadis bohong Muslim gitu. Umarnya tidak bohong. Berani kau bilang hadis bohong Muslim. Berani Hadis kau di- bilang itu. hadis. Di Ya, situ berani, sudah berani. tertulis hadis sahih. Ya, berani, ya. Sahih. Iya. Di situ sudah tertulis sahih. Berani Enggak. kau bilang itu hadis bohong? Enggak. Itu tertulis hadis sahih Muslim, hadis riwayat sahih Muslim 4412. Berani kau bilang hadis itu bohong? Berani kau bilang hadis itu bohong? Berani? Hadis bisa. Berarti bohong. Berarti hadis itu bohong. Doi. Hadis Doi. bisa doib. Kok bisa-bisanya kau bilang itu doib? Di situ Ya, hadis tertulis bisa doib. sahih. Hadis bisa doib. Apa pangkatmu bilang itu doib? Al-Quran tidak salah. Al-Quran Memang tidak kalian salah. ini ya, giliran merugikan kau bilang doif, giliran menguntungkan kau bilang sohih. Memang kau macam pedagang kau kulihat kau. Kalau merugikan langsung kau bilang palsu, kalau menguntungkan kau bilang sahih. Memang luar biasa. Nampak ke wajahmu. Memang kau munafik. Sungguh munafik lah orang-orang seperti kalian yang munafik. 910 orang bilang 900 lebih manusia melihat. Lihat dia bagaimana dia mengatakan bahwa hadis ini dibilang palsu. Sungguh kamu nekat mengatakan hadis ini palsu. Tahu tidak, Anda pernah dengar hadis itu tidak? Atau jangan-jangan Anda baru dengar? Pasti Anda baru dengar. Anda baru dengar kan hadis ini? 930 orang, Enggak, 5 sebentar. orang. Anda baru dengar hadis ini kan? Tahu bahwasanya Edis ini Ini bagaimana di sini dia mengatakan bahwasanya itu dibilang palsu, teman-teman ya. Luar biasa, kamu nekatnya luar biasa.
Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat, lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Sudah. Dan mengapakah kamu termasuk orang-orang yang nekat? Sudah. Mengapa kamu termasuk orang-orang yang nekat? Mana kameramu? Enggak, kalau enggak kau nyalakan kameramu, kuturunkan. Nyalakan kameramu. Ya, kuturunkan kau, kuturunkan kau ke laut, ke laut, jangan ke laut, ke laut, kau ke laut, ke laut. Masih kau bilang hadis itu palsu-palsu, kan lihat itu. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah dalam 3 hal, yaitu tentang makom Ibrahim, tentang peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar. Hadis riwayat Muslim 4412. Berani kau katakan ini palsu, sungguh kau nekat ya. Itu sudah tertulis hadis riwayat Muslim, kitab sahih. Kau bilang itu palsu. Sungguh kamu orang-orang yang nekat mengatakan itu palsu. Masih kau mau datang besok? Masih kau mau datang besok? Masih kau mau datang besok? Teman-teman sekalian ya, lihat itu kalian. Kalian terus-menerus mengatakan Edis TV, jangan diundang yang muslim-muslim awam. Bapak Ustadz sudah datang tidak berani mengaku bahwa dirinya Ustadz. Bayangkan, di hadapan Edis TV, dia tidak berani mengaku bahwa dirinya Ustadz. Tidak berani. Langsung dibilang, saya bukan Ustadz. Masih kau mau datang besok? Ya teman-teman sekalian ya, tolonglah bawa ilmu, jangan membawa al-congor ya. Masih ini teman saya ini, produk Madura, kita kasih dulu dia semangat lagi. Ya silakan bro, nyalakan kamera. Apa gimana? Ya, tadi menyimak gak bro jalannya diskusi dengan Pak Ustadz tadi? Enggak, baru dagang saya, gimana. Baru datang. Iya. Baru jadi, dagang, bukan baru datang, baru dagang. Baru datang, oke. Baru dagang, bukan baru datang. Baru dagang, oke. Jadi ternyata sebagian isi Quran adalah idenya Umar bin Khattab. Sepakat? Terus masalahnya di mana? Iya, pertanyaan saya sepakat? Iya, masalahnya di mana? Iya sepakat dia ternyata tadi. Ini baru pintar ini, acung jempol kalau kayak gini caranya, mantap ini. Gini dong, langsung jujur, santri ini baru keren. Lalu bagaimana bisa dikatakan itu wahyu dari Allah? Ternyata Anda mengakui bahwasanya sebagian isinya merupakan idenya Umar. Wis, makasih Bang Mimi, makasih Bang. Ya, sebenarnya sih itu namanya muwafaqah, yakni pendapat-pendapat. Kalau menurut Edis, dengerin dulu Dis ya, dengerin ya. Kalau menurut Edis adalah apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu ada ada pendapat, ada ide dari Umar itu sendiri gitu. Jadi Edis memframing bahwa di dalam Al-Qur'an itu bukan seutuhnya adalah kalamullah, yakni perkataan Allah gitu. Ya, karena ternyata nyata bahwa sebagian isinya adalah pendapat Umar. Anda sudah mengakui itu. Anda paham tentang muwafaqah enggak? Apa itu? Silakan jelaskan. Lah, ini bahaya. Ini bahaya. Ya, masalahnya itu nggak ada di Quran. Anda kan karang sendiri. Nggak ada itu di Quran. Saya bawa Quran loh di sini. Ya, di mana? Di mana itu muwafaqah dalam Quran itu di mana? Arti muwafaqah itu adalah pendapat-pendapat yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Sedangkan kandungan dalam, dengerin dulu. Silakan. Jangan pendapat-pendapat dari para sahabat yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Satu contoh, ini saya satu contoh ya. Kalau Anda tidak kenal muwafaqah, makanya saya kasih contoh. Saat orang kafir di zaman Rasulullah meminta Rasulullah untuk adil, yakni berdamai tentang inilah agamaku, inilah agamamu. Yakni orang kafir itu meminta kepada Rasulullah untuk tidak ikut campur perkara agamanya si orang itu dengan agamanya Rasulullah itu sendiri. Lalu turunlah ayat.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jika itu dikatakan isi Al-Quran adalah sebagian isinya adalah dari orang kafir, menurut Edis mungkin begitu. Jadi Edis nanti berprasangka memframing Al-Quran bahwa isi di dalam Al-Quran itu ada pendapat-pendapat dari orang kafir itu sendiri, jika Edis tidak kenal dengan kata muwafaqah. Sudah? Bisa bagi gantian saya? Monggo. Baik, saya minta fokus ya mengenai pendapat Umar. Pendapat Umar Bahwasanya- banyak di dalam Al-Quran, bukan 3 itu saja. Oke, kita Banyak. ambil tiga karena Oh, menurut hadis karena oke. menurut hadis dikatakan 3. Jadi Umar pernah berkata seperti Oh. hadis yang berarti hadis tadi sahih ya? Sahih enggak? Iya. Sahih. Ya lihat tuh teman-teman, sahih ya. Jadi Bapak tadi ya benar-benar dia seorang yang peang ya. Dia bilang katanya palsu-palsu. Ini santri ngomong sahih. Sahih Gimana? teman-teman, Gimana? sahih. Gimana? Ini kan panjang ini debatnya ya, panjang. Gimana kalau Edis? Ayo kita Edis buka muka. Yuk. Kameranya on cam yuk. Oke. Biar Boleh, adil lah tapi nanti sedikit, oke. tulisan-tulisannya kan hilang jadinya. Ya kan sekarang debatnya sama saya. Saya kan udah tahu tema debatnya kayak apa. Jadi Baik, sebentar. Nanti untuk saya akan sementara buka. hilangin Edis buka. Saya akan buka kamera saya sebentar. Oke. Ya. Jangan pakai kacamata lo. Jangan pakai kacamata lo ya. Ini mulai. Mulai ini kan. Kok takut? Dengarkan. Monggo. Bahwa Umar pernah berkata di dalam hadis. Saya tampilkan hadisnya sebentar. Bahwasanya Allah setuju kepada Umar dalam 3 hal. Hadisnya ada di layar ini. Saya bacakan. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya pendapatku disetujui oleh Allah dalam 3 hal, yaitu tentang maqam Ibrahim, tentang peristiwa hijab, dan tentang peristiwa tawanan perang Badar. Hadis riwayat Muslim 4412. Kita ambil satu contoh tentang menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Itu kalau nggak salah di Al-Baqarah 125. Al-Baqarah 125. Jadi di dalam asbabul nuzul ayat itu, Umar memberi saran kepada Muhammad bahwa untuk menjadikan maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Lalu turunlah ayat, jadikanlah maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Pertanyaan saya, ini pertanyaan saya, benarkah bahwa di situ Umar telah membuat ayat Al-Quran dan Allah menyetujuinya? Kok membuat ayat Al-Quran gimana sih? Sekarang saya tanya, ide sebentar, Kan marah kan, sebentar. Ide untuk menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat sholat, idenya siapa? Oke, Umar terus. Umar, dan Allah menyetujui itu. Bukan Allah menyetujui itu, makanya dengerin itu Ini tulisannya. Udah, diam. Sekarang giliran saya dari tadi Anda bilang tidak menyetujui. Dengar nih, coba Anda bisa bahasa Arab. Nih, lihat nih. Udah. Setuju. Dengarkan ini. Ayo tampilkan muka dulu. Ayo. Akan saya jawab semua. Ayo. Kamu bilang di sini. Udah, ayo. Itu jelas-jelas menyetujui. Tampilkan muka dulu. Menyetujui. Tampilkan muka dulu. Jawab dulu. Menyetujui, betul? Anda salah. Jadi begini Bang Abu. Jadi sebenarnya apakah dulu panitia penyusun Al-Quran atau penulis Al-Quran itu salah menuliskan wahyu? Karena apa? Karena di dalam surat Al-Ahzab ayat 63 dikatakan bahwa kalau ada orang yang bertanya tentang hari kiamat itu, saya bacakan saja ya, Al-Ahzab 63 ya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-63. Orang-orang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Katakanlah bahwa pengetahuan tentang hal itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi, perhatikan ini, boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Itu menurut surat Al-Ahzab ayat 63. Tetapi di dalam Sahih Muslim 854
Muhammad mengatakan bahwa kiamat itu akan terjadi hari Jumat. Nah, manakah di sini, pertanyaan saya, di sini manakah yang lebih, dalam tanda kutip ya, yang lebih wahyu? Karena di dalam surat Al-Quran dikatakan boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Di dalam Sahih Muslim 854 kiamat itu hari Jumat. Nah, kalau saya lihat ini, yang lebih wahyu adalah yang di dalam Sahih Muslim. Sedangkan yang di dalam Al-Ahzab 63 boleh jadi sudah dekat itu lebih dekat kepada pendapat-pendapat saja, begitu. Silakan Abu Hanifah. Iya. Ini berbicara masalah apa dulu ini poinnya? Dekat atau masalah pengetahuan tentang hari kiamat? Ini masalah apa? Baik, saya ulangi. Kalau saya Ya, katakan, jelas. sebentar, oke baik, Abu Hanifah dengarkan. Coba. Kalau saya katakan besok boleh jadi hujan, itu wahyu atau bukan? Itu perkataan siapa? Misal saya ditanya. Iya. Sebentar, Wahyu itu apa dulu? Sabar dulu. Aduh, sudah mulai panik ini. Panik ini. Tadi Anda nanya, Tadi Anda merasa tidak nyambung, makanya biar saya dijelaskan. Sebentar, Abu Hanifah, biar saya jelaskan. Iya, oke, silakan. Ada orang bertanya kepada saya, Bang Edis TV, kapan akan hujan? Boleh jadi besok. Apakah itu wahyu? Apakah itu wahyu? Siapa yang ngomong? Kamu kan? Iya, itu lebih dekat kepada pendapat. Kalau cuma ngomong boleh jadi besok, itu bisa pendapat. Tapi kalau saya bilang hujan akan turun hari Kamis, nah itu bisa itu lebih cocok jadi wahyu. Makanya yang saya katakan, ini jangan-jangan dulu penulis Quran ini salah menempatkan ayat yang di Al-Ahzab 63 itu harusnya masuk Sahih Muslim 854, yang Sahih Muslim 854 harusnya masuk Al-Ahzab 63, gitu loh. Ini yang jadi masalahnya apa dulu? Ini yang jadi kan pertanyaan kenapa hadis lebih ngerti dari Quran? Quran aja bilang boleh jadi, bisa jadi. Hadis bilang hari Jumat. Dengar dulu. Gimana? Tenangkan dulu pikiranmu. Tenang, jangan panik, jangan santai aja dengan sabjil, oke? Nah, di situ tiada yang mengetahui hari kiamat disebutkan, oke? Di dalam Al-Quran yang Anda sebutkan tadi. Nah, di dalam hadis, di dalam hadis disebutkan kiamat itu terjadi hari Jumat, ya kan? Siapa yang lebih paham antara hadis dengan Al-Quran? Bukan siapa yang lebih paham. Mana yang pantas disebut wahyu? Yang pantas disebut wahyu mana? Yang boleh jadi, yang boleh jadi atau yang udah tahu? Tentu saja sudah tahu. Ketimbang yang boleh jadi. Sungguh Anda termasuk orang yang nekat. Dengar dulu. Masa kita mau jelaskan langsung digaspol? Gimana sih? Silakan. Dengan nangis dulu, oke. Mana Anda yang berwajah sudah ingin nangis? Ingin nangis gimana? Wajah Anda sudah seperti ingin nangis. Iya. Coba kamu on cam. Coba kita perlihatkan kepada penonton. Coba on cam. Dengar dulu. Biar kelihatan siapa. Dengar dulu, biar kelihatan siapa yang mau nangis. Coba orang-orang yang nekat. Coba on cam dulu. Jangan fitnah saya mau nangis. Kamu kan nggak jawab dia. Orang mau jawab kok. Kita hitung sampai 3 ya. Kalau dia tidak bisa menjawab, kita silakan. Makanya jangan dipotong, oke? Adakah di situ disebutkan dalam hadis itu bahwa terjadinya hari kiamat yaitu hari Jumat pada tahun sekian? Nah, ada tahunnya, jamnya, harinya, hari udah jelas. Berarti tidak. Ada nggak yang mengetahui hari kiamat? Kapan terjadinya? Muhammad? Tahunnya. Iya, tahunnya. Harinya sudah diketahui. Mana? Harinya sudah diketahui. Iya, hari. Setidak-tidaknya harinya sudah diketahui. Iya, harinya kapan? Setidak-tidaknya harinya. Ini yang masalahnya harinya udah diketahui. Sekarang saya tanya. Quran tahu nggak harinya? Quran tahu nggak harinya? Jangan dengarkan dulu. Disebutkan dalam hadis. Kampanye kan? Panik kan? Makanya jangan lawan Abu kalau belum cukup ilmunya. Saya jawab nih. Apa? Kalau tahun, baik Quran baik hadis tidak tahu. Tapi kalau hari, hadis lebih tahu dari. Anda jawab. Dengar dulu. Kalau tahun memang sama-sama tidak ada.
Dengar, kalau Ya, tahu Anda memang jawab, sama-sama kan? tidak ada, Berarti tapi harinya, artinya tidak ada yang tahu kiamat, kan? kok tidak Ya. ada yang tahu? Tahun berapa? Hari Kalau Jumat. memang ada yang tahu, hari Jumat tahun berapa? Hari Jumat. Tahun berapa? Sudah dibilang Iya, hari oke. Jumat. Tahun berapa? Iya, hari Jumat, oke. Tahunnya baik Oh, Quran tahun baik berapa? hadis Ada yang tidak tahu nggak? menjawab. Iya, berarti Tetapi- benar dong. Kata Al-Ahzab bahwa saya tidak ada yang tahu tentang hari kiamat. Nggak ada yang tahu hari tahun berapa. Jumat, udah dibilang hari Tahun Jumat berapa? kok. Hari Jumat, Yeay, oke. Tahun hari berapa? Jumat. Nggak Oke, sudah tahu bisa gantian? tahunnya, Cie. Sudah bisa gantian? Ya kan? Panik Sudah kan? bisa gantian belum? Nah, bisa jawab nggak? Begini, Sudah bisa bentar, gantian bentar, belum? bentar. Enggak, kalau Loh, Anda tadi panik, nggak kalau kamu Anda panik, kalau ngomong. Anda panik, Loh, Anda siapa ambil yang air putih panik? dulu. Ambil air putih dulu biar nggak panik. Jangankan Anda, pendetamu kamu hadirkan 1.000 orang ke sini. Jangan Nggak akan kemana-mana, panik fokus. aku. Jangan kemana-mana, fokus. Iya. Siap fokus. Siapa yang fokus. kemana-mana? Iya, siap. Oke, Siap, baik. siap. Oke, lanjut, Baik. lanjut. Gimana? Sekarang saya Coba. mau bicara. Dengarkan. Ya, silakan. Quran dan hadis sama-sama tidak tahu tahunnya. Sudah? Oke. Tetapi oke. hadis tahu harinya, Kalau- Quran. oke. Saya mau ngomong, dengarkan dulu, jangan panik. Lanjut, sih. lanjut. Tapi Sampai hadis panik. tahu harinya. Masa lawan pion Quran panik? Ya, ini orang kalau kayak gini tuh nggak bisa ini. Gimana ini? Saya mau bicara ini, dengarkan. Lanjut. Kalau harinya, Jangan panik, kalau Edis. Jangan harinya- nangis. Lanjut aja ya. Ngomong terus ini. Kalau harinya Yuk. Ya. hadis tahu, Quran tidak tahu. Nah, pertanyaannya sekarang. Di mana tertulis? Di mana tertulis Al-Quran tidak tahu hari kiamat? Hari terjadinya hari di kiamat. dalam Di mana tertulis? di dalam Al-Azab 63. Ada nggak ditulis itu Al-Quran tidak tahu tentang terjadi hari apa kiamat itu terjadi? Ada nggak tertulis dalilnya? Tunjukkan. Bunyinya Muhammad kan ditanya, manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah, Oke. pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Boleh Oke, jadi, sepakat. boleh jadi Ya. kiamat itu sudah dekat. Oke. Ya. Nah, di dalam hadis tidak ada di situ kata-kata boleh jadi. Di situ adanya kepastian bahwasanya kiamat itu akan terjadi hari Jumat. Padahal Allah menyuruh kalau ada orang bertanya tentang hari kiamat, jawabannya adalah pengetahuan itu ada di sisi Allah dan boleh jadi sudah Iya. dekat. Tapi di dalam hadis Muhammad ngomong kiamat tuh hari Jumat. Pertanyaan saya, kenapa Muhammad melanggar isi Al-Quran yang ketika ada orang bertanya suruh menjawab itu, dia malah jawab hari Jumat? Berarti kan kamu telah memfitnah Nah. Muhammad, melanggar Al-Quran. Udah selesai. Silakan. Jangan dipotong. Oke. Adakah disebutkan di dalam hadis, di dalam ayat Al-Quran dah jelaskan tidak ada yang mengetahui tentang hari kiamat, karena pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya Allah yang tahu, kan begitu kan lebih kurangnya kan. Nah, adakah disebutkan di dalam hadis tersebut bahwasanya hari kiamat terjadi itu hari Jumat tahun 2030 Kamu kok ngulang-ngulang misalnya? lagi Ada sini nggak? orang nggak paham sih. Loh, Kamu bukan aku yang tidak paham. Dengar dulu, jangan panik dulu. Ini masalahnya. Sekarang saya tanya kepada Anda, ada nggak orang yang tahu tentang hari kiamat? Kapan terjadinya? Hari Jumat, oke, nggak ada masalah hari Jumat terjadinya. Tahun berapa? Gini Ada aja, nggak? gini aja. Tanggal Ulangin berapa? pertanyaan saya. Ulangin Ada pertanyaan nggak? saya. Ulangin pertanyaan Jangan saya. panik, Dis. Jangan panik kau. Abu, dengarkan Saya tanya Abu. dengan panik. Kamu Dengarkan salah Abu. lawan, Edis. Gini. Kamu ambil Quranmu. Salah kamu lawan. Ambil Quranmu, baca surat Al-Azab 63. Nggak perlu. Ya Nggak udah perlu. dibawa. Karena Kalau nggak gini, perlu dibawa. kita lawan. Dibawa Anda kalau nggak perlu. Nggak perlu. Ngapain Anda ngapain Anda naik ke sini kalau nggak perlu? Anda ngapain di sini kalau nggak perlu? Di sini itu diskusi berdalil, bukan bercongor. Ingat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Edis TV. Dan janganlah kamu datang ke channel Edis TV kecuali membawa dalil-dalil yang jelas. Dan jikalau kamu datang ke channel Edis TV membawa congor, maka tempatmu tiada lain adalah laut yang berwarna hijau. Dan siapakah orang-orang yang datang ke channel Edis TV itu dengan membawa congornya? Yaitu orang-orang yang nekat. Dan siapakah itu orang-orang yang nekat? Yaitu orang yang datang mengada-adakan sesuatu. Apakah mengada-adakan sesuatu itu? Mengadakan sesuatu adalah mengatakan sesuatu yang ada menjadi tidak ada. Itulah yang disebut dengan mengada-ada. Edis TV pasal 1 ayat 3.
Sungguh Anda termasuk orang-orang yang nekat kalau begitu. Ya, kan jelas-jelas di dalam surat Al-Ahzab ayat 63, orang-orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah, apa yang disuruh dikatakan? Apa disuruh dikatakan? Pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah. Itu yang disuruh dikatakan oleh Al-Quran. Katakanlah ya bahwasanya pengetahuan tentang hal itu hanyalah di sisi Allah. Dan tahukah engkau boleh jadi kiamat itu sudah dekat? Itu yang disuruh dikatakan. Kamu buka hadis, Muhammad malah mengatakan hari Jumat. Apakah Muhammad di sini membantah Al-Quran, tidak menuruti Al-Quran? Itu loh, qul, katakanlah, qul innama ilmuha indallah, bahwa ilmu itu hanyalah di sisi Allah. Kok kamu bilang Muhammad bukan malah mengatakan kiamat hari Jumat? Makanya yang saya tanya itu, apakah penulis Quran itu dia seharusnya menulis yang di dalam Sahih Muslim 84 ini ke dalam Al-Ahzab 63? Katakanlah kiamat itu hari Jumat, tapi nulisnya malah di dalam Sahih Muslim 54. Makanya pertanyaan saya, ini mana yang wahyu, ini mana yang pendapat Muhammad, gitu loh. Makanya si Jumat selalu lari dari Edis TV. Dan tiadalah Jumat itu melainkan selalu lari dari Edis TV. Dan sungguh Jumat itu adalah orang-orang yang nekat. Ya, silakan berilmu dikit lah. Ini susah Anda ini ya, naik hanya bermodalkan nekat saja. Tidak boleh Anda naik hanya bermodalkan nekat saja, saudara. Ya, silakan nyalakan kamera. Syarif, tadi kenapa pergi Syarif? Tadi kita ada lagi yang telepon. Mengatakan apa ini? Ya, suruh jangan naik gitu. Nah, kan sudah kudungga bahwa itulah yang akan dikatakannya. Sungguh Edis TV mendapatkan wahyu. Jadi gini. Saya nggak dapat wahyu ya teman-teman. Saya nggak nabi. Ya silakan. Syarif, jadi nyalakan begini, kamera. Jadi itu kan hari dinyalakan kamera dulu Syarif. Syarif, silakan. Nyalakan kamera. Ya. Silakan. Ya, jadi kan itu hari Jumat ya, hari Jumat. Hari Jumat itu kan Jumatnya nggak tahu Jumat kapan Bang Edis. Itu kan cuma hadis. Betul. Tapi di dalam Quran, orang-orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, disuruh mengatakan apa? Kul apa di situ? Apakah kul kiamat akan terjadi hari Jumat? Tidak. Kul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Dan sungguh boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Itu yang disuruh mengatakan, bukan disuruh mengatakan hari Jumat. Makanya pertanyaan saya, apa jangan-jangan dulu Muhammad mengatakan kiamat akan terjadi hari Jumat? Penulis Quran lupa memasukkan itu ke dalam Al-Ahzab 63. Terbalik. Harusnya Al-Ahzab 63 masuk Muslim 854. Yang 854 masuk ke Al-Ahzab 63. Kalau seperti itu baru yang jelas itu wahyu. Katakanlah bahwasanya Jumat itu adalah hari yang mulia. Hari itulah Adam diciptakan, hari itulah Adam meninggal, dan hari itulah kiamat akan terjadi. Nah, kalau seperti itu jelas, ini wahyu ini. Tapi kalau boleh jadi kiamat itu sudah dekat, Pak, saya juga bisa ngomong kalau kiamat itu juga bisa jadi sudah dekat. Saya juga bisa ngomong seperti itu. Coba kalau Syarif tanya kepada Edis TV, kapan ya hujan turun? Boleh jadi hujan turun hari Selasa. Saya juga bisa kalau boleh jadi. Tapi kalau saya katakan
hujan akan turun hari Selasa. Wah, itu wahyu. Makanya pertanyaan saya ini yang lebih wahyu nih yang mana? Sahih Muslim 854 apa Al-Azhar 53? Gitu loh. Makasih Alpian mbeknya. Tap-tap layar guys ya, tap-tap layar. Ya silakan. Di surat Al-Ahzab ya, surat Al-Ahzab 63, silakan bacakan. 63 dulu Bang. Lalu Silakan yang merekam layar silakan dibagikan ya, siaran saya ini ya, dibagikan ya. Boleh disiarkan di YouTube kalian masing-masing boleh ya. Nah, cuman sumbernya itu adalah YouTube-nya Edis TV ya. Logonya itu adalah merah ya, bundar putih, salib hitam merah, tulisan Edis TV merah. Itu sumbernya. Silakan ya. Ada. Surat keberapa ya Bang? Ntar dulu itu Al-Ahzab ya. Al-Azhab tuh 33 Bang. Ya. Anda sudah ditelepon terus itu. Selalu datang panggilan untuk mencegah memberitakan kebenaran. Iya, orang-orang takut Bang kalau kita mengkaji. Orang-orang takut kalau kita jujur mengkaji kebenaran. Banyak yang kebakaran jenggot Bang, takut pengajiannya sepi, takut jamaahnya lari ke Edis TV semua, gitu loh Bang. Di ayat surat Al-Ahzab ya, ayat ke-63, yas'alunakan nasu anis-sa'ah qul innama ilmuha indallah wa may yudrika la'alla sa'ata takunu qariba, yang artinya manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit Bang. Di sini Hari berbangkit itu ya hari kiamat Bang. Emang hari berbangkit itu kalau bukan hari kiamat hari apa? Itu kan jadi hancurnya dunia gitu ya, hancurnya dunia, matinya semua umat manusia. Terus kan ntar manusia itu dibangkitkan lagi Bang. Jadi hari berbangkit itu Bang. Ya, di dalam terjemahan saya di sini hari kiamat Bang. Oh, jadi kesononya katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan sebentar, jangan-jangan Anda menggunakan Quran yang telah lagi-lagi direvisi ini. Coba Quran yang satunya coba. Nanti direvisi lagi ini. Tadi sudah gadis montok direvisi. Coba lihat terjemahan yang lainnya. Mengatakan Injil direvisi, ternyata yang Anda pegang sendiri direvisi tapi tidak lihat. Coba di dalam terjemahan yang satunya apa? Di dalam terjemahan yang satunya apa? Al-Ahzab 63. Surat Al-Ahzab itu surat yang ke-33, teman-teman. Tuh banyak yang komen tuh pemecah belah. Zakir Naik bahas Bible, kau bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika saya bahas Quranmu, kau bilang pemecah belah umat. Iye, sungguh Anda nekat. Ya hari kiamat Bang. Nah, tadi mana yang hari berbangkit mana? Nah, revisi lagi pemirsa. Sudah 2 kita dapat direvisi. Yang satu hari kiamat, yang satu hari berbangkit. Sungguh nyata bahwasanya kitabmu telah direvisi. Tapi mengapa Anda nekat mengatakan bahwa Injil yang sudah direvisi? Ini namanya. Dan yang demikian itulah yang disebut maling, teriak maling. Manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Oke, sebentar. Coba lagi disorot lagi Bang. Disorot lagi yang tadi sebentar. Nah ini. Coba
Di situ Muhammad disuruh mengatakan nggak? Hanya Katakanlah. Apa yang disuruhkan Muhammad berkata? ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Nah, Dan ada nggak di situ Muhammad disuruh berkata, katakanlah kiamat itu tak akan terjadi hari Jumat? Ada nggak? nggak ada. Tidak ada. Lalu kenapa Muhammad ngomong sesuatu yang tidak disuruh dikatakannya? Nah, mau tahu jawabannya? Mau tahu jawabannya nggak? Ini Edis TV tahu jawabannya. Saya tahu jawabannya apa. Kalau mau tahu jawabannya inbox. Ya. Jadi begini Bang, kalau Abang punya pikiran-pikiran yang dalam tanda kutip nakal, ya nakal, gini. Abang tahu nggak cara memotivasi biar orang-orang pada sholat Jumat? Abang tahu nggak? Memotivasi biar orang-orang yang malas, biar mereka sholat Jumat, biar mereka itu nggak malas sholat Jumat, biar mereka sholat Jumat itu datang semua. Tahu nggak cara memotivasi mereka? itu pahalanya kayak pergi haji. Wah, saya nggak bilang gitu loh cara memotivasinya. Bang, pernah nggak gini? Pernah nggak Anda punya pikiran nakal atau punya pikiran yang out of the box gitu ya, yang pikiran liar mengatakan, apa jangan-jangan ini biar kiamat dibikin hari Jumat tuh biar orang-orang pada takut terus pada ke masjid ya? Abang pernah nggak punya pikiran senakal itu? Ke situ sih. Nah, besok kalau ketika Anda mendalami ilmu agama, Anda harus punya pikiran yang liar, punya pikiran yang nakal. Karena itu salah satu cara bagaimana Anda bisa mendapatkan kebenaran. Gitu, Bang. Ya. Iya. Tapi kok bisa beda ya? Nah iya, makanya saya bilang pertanyaan saya gini Bang, ini sebenarnya mana yang lebih wahyu ini? Kalau menurut saya Bang, kalau bisa jadi si Fulan akan begini, bisa jadi akan turun hujan, bisa jadi akan kebakaran, menurut saya itu kayaknya bukan wahyu Bang. Sepakat nggak? Gimana? Sepakat nggak? Turun. Bukan, kalau bisa jadi ini begini, bisa jadi bentar lagi hujan, bisa jadi, itu menurut Anda perlu wahyu nggak kayak gitu kalau cuma ngomong bisa jadi? Ya, tergantung sih. Ya, tebak-tebakan doang Bang. Kalau cuma ngomong bisa jadi, boleh jadi, iya nggak perlu wahyu Bang, siapa juga bisa. Oh cuma ngomong bisa jadi, boleh jadi. Nanti Edis TV dapat paus, nah bisa jadi, ya kan? Bisa jadi. Tapi itu nggak perlu wahyu Bang, kalau cuma ngomong bisa jadi, nggak perlu wahyu, iya kan? Nggak perlu wahyu. Tapi kalau orang ngomong begini, bahwa hari ini, bahwa hari itu, misalnya hari Kamis, si Anu akan turun hujan, misal hari Kamis akan turun hujan gitu. Nah itu menurut saya lebih cepat, lebih tepat dikatakan wahyu, terlepas daripada salah atau tidak ya. Tapi itu lebih pas dikatakan wahyu ketimbang boleh jadi hari Kamis akan hujan, gitu loh. Betul nggak menurut saya? Iya. Iya, betul Bang. Tertulis di dalam surat Al-Ahzab itu ayat 63 dikatakan itu bisa jadi, boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Tapi di dalam hadis kiamat itu terjadinya hari Jumat. Pertanyaan saya, ini lebih wahyu yang mana Bang? Kalau menurut saya kiamat menurut saya nih Bang ya, kiamat hari Jumat itu lebih wahyu ketimbang boleh jadi kiamat itu hari dekat, sudah dekat. Menurut saya itu lebih wahyu Bang. Iya, sepakat kan? Sepakat. Iya Bang, sepakat. Kalau Abang, saya senang Bang Syarif Abdul Ubaidillah ini orangnya jujur, gitu loh. Muka kau mana bang? Bentar. Sebentar ya, sabar sedikit. Halo, Sebentar. Salam dari Medan. Halo Medan, welcome. Dede duduknya pakai. Kelihatan muka saya sekarang?
Iya. Oke. Kita ada pertanyaan nih Kak, ada kuis nih. Iya. Kuisnya tuh tulisannya dibaca nggak? Heeh. Apa ini bacaannya? Nggak kelihatan jelas. Oh, Yesus naik ke surga. Terus Muhammad di mana? ini apaan ya maksudnya? Callback ya Kak? Iya. Kita diskusi nih. Yesus naik ke surga, Muhammad ada di mana? Muhammad ada di Mekah, Di kuburan. di tanah suci. Iya, dia ada di kuburan. Iyalah. Berarti Yesus di surga, Muhammad di kuburan. Pembahasan apa ini? Sulit, langsung lari dong, sulit. Sulit teman-teman, sulit. Sulit itu kayaknya nanti akan jadi fitiku ya. Pembahasan apa ini? Langsung kabur dia teman-teman ya, langsung kabur. Ya mohon maaf nih ya teman-teman ya, sekali lagi ya teman-teman ya. Ini berapa hari? Sehari, hampir 2 hari lah, 2 hari 2 malam tidak siaran ya teman-teman ya. Ini kita siaran kembali karena sudah mendingan nih badan teman-teman. Badan saya agak demam ya teman-teman ya, jadi nggak ini. Berarti ini gimana teman-teman? Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Yuk silakan yuk, yang muslim naik. Yang muslim silakan naik ya. Kita diskusi tentang nih temanya Yesus naik ke surga, Muhammad di mana? Nah, itu ayo silakan. Masih menanti-nanti nih, yang muslim yang naik ya, masih menanti-nanti. Ayo kita kasih semangat dulu yang muslim yuk. Ayo yang muslim semangat yuk, semangat. Selamat pagi, selamat siang ya, selamat siang semuanya teman-teman. Naikkan muslim yang ini ya, silakan yuk, yang muslim silakan naik kemari ya. Kita diskusi ini, ayo yang muslim naik kemari. Tema kita yang sederhana saja, tidak usah yang sulit ya. Ini tema kita nih ya. Kita perangkos lagi ya, teman-teman. Soalnya sulit ini. Sekarang orang sudah tidak berani lagi naik ke sini teman-teman ya, yang mau naik kemari teman-teman. Halo Bang. Halo. Apa kabar Bang? Halo. Apa kabar? Iya. Bang, abang muslim? Abang muslim? Lagi kerja ini. Iya, abang muslim? Oh iya. Bang, aku ada pertanyaan nih Bang. Yesus naik ke surga, Muhammad di mana Bang? Yesus naik ke surga, Muhammad di mana? Yuk, semangat Bang, semangat. Jawab yuk. Semangat. Ayo jawab. Yesus naik ke surga, Muhammad di mana? Sulit ya Bang ya? Sulit, jangan dipaksakan Bang. Bang, betul nggak Bang Muhammad ada di kuburan Bang? Halo? Lari nih, pencet tombol lari nih. Ini mau mencet tombol lari nih, pasti. Pencet tombol lari, pencet. Bener kan? Bener. Sudah kuduga teman-teman, pasti dipencet tombol lari, saudara-saudara. Ayo, kita perangkos lagi teman-teman ya. Semoga kita dapatlah yang berkualitas. Halo Bang. Oh, Kak. Apa kabar Bang? Alhamdulillah Kak, kayak apokalis. Masa sih? Bang, aku ada pertanyaan Bang. Iya. Aku ada pertanyaan nih Bang. Yesus naik ke surga,
Muhammad di mana bang? Gas. Yo, oh iya mau perang host dia PK. Ayo PK bang, ayo. Yesus naik ke surga, Muhammad ada di mana? Ayo. Ayo, jangan pencet tombol lari bang, jangan pencet tombol lari. Ayo dijawab yuk. Ayo. Sulit. Lari. Lari lagi, saudara. Lari, saudara. 3, saudara. Lari, saudara. Aduh. Sulit ya. Bagaimana ini, saudara? Sulit sekali, saudara. Istana Doa, silakan nyalakan kamera. Halo, Istana Doa. Halo. Oke, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda Muslim bang? Ya, Muslim. Siap berdiskusi dengan baik? Siap. Oke, nanti tidak melarikan diri di tengah perjalanan? Enggak, Bang. Baik. Baik. Oke, pertanyaannya seperti ini bang. Yesus naik ke surga. Dalilnya ada di dalam Alkitabnya orang Kristen. Nah, saya sebagai orang Kristen bisa menunjukkan dalilnya bahwa Yesus ada di surga. Nah, Muhammad ada di mana bang? Kutip ayatnya dalam Al-Quran. Yuk, tidak boleh ngarang bebas. Silakan. Tapi tunggu bang. Sebelum saya menjawab, boleh saya juga nanya? Nanya apa? Ya gitu. Abang anggap Yesus itu Tuhan apa enggak? Waduh, ini lari kemana-mana, ini sulit ini. Bang, Yesus naik ke surga. Sebentar bang, Yesus naik ke surga, Muhammad ada di mana? Jawab dulu yuk. Bisa ada di surga juga, Pak. Dalilnya? Dalilnya? Wah, langsung membisu ini. Tanda-tanda mau kabur ini, dimatikan ini anunya ini. Pasti sinyal sudah dimatikan ini, nggak alasan sinyal saya rusak. Ayo, mana bang? Ah, kan kelihatan kan tuh. Teman-teman sudah mulai macet-macet nggak dia teman-teman? Ya, saya soalnya kalau tolong sinyal wifi dimatikan dulu itu, bisa terdesak nih. Ayo, silakan bang. Yesus naik ke surga, Muhammad ada di mana? Yuk. Dengerin dulu. Sulit. Sulit, bang. Kutip ayatnya. Aku kutip ya ayatnya ya. Nih, aku kutip nih. Aku kutip dari Alkitab nih ya. Nih. Biar enak kita diskusinya bang. Aku kutip ya. Gitu kalau diskusi bang. Nih, aku bukakan Injil ya bang ya. Aku bukakan Injil. Mempersiapkan bang. Gimana? Mempersiapkan kan? Mempersiapkan dan itu kalian buka. Iya, makanya kan abang juga kan sebagai muslim kan harusnya abang langsung nih saya bacakan Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul 1 ayat yang saya mulai dari ayat yang ke-6 ya bang ya. Saya mulai dari ayat ke-6. Dikatakan begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, oh sebentar nanti ya, sebentar. Nih, kita mulai dari pasal yang ke-6 ya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, nih bang, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke sorga. Naik ke sorga bang, naik ke sorga. Sekarang saya minta sama abang tunjukin di mana Muhammad berada. Silakan. Kutip ayatnya. Tidak boleh ngarang bebas. Berarti gitu ya caranya
orang-orang Kristiani berdiskusi tinggal pakai handphone, cari di Google gitu ya. Bang, ini kan sudah dibacakan, Bang, membacakan dalil. Tinggal cari di Google gitu ya. Ya, Abang cari saja di Google, Bang. Quran yang di Google kan sudah ada, Bang. Bang, Quran di Google kan sudah ada. Ya googling gitu ya. Googling gimana maksudnya nih? Ini sulit, ini tidak terjawab, ini sulit. Ente yang sulit. Ngajak debat kusir. Kalau kok debat kusir, saya cuma minta dari tadi belum dikasih. Permintaan saya cuma satu, di mana Muhammad berada? Ya di surga juga. Mana dalilnya, ayatnya? Sama Yesus. Tunjuk ayat, dengarkan. Tunjuk ayat di Quran. Dengar sebentar, Bang, dengarkan, Bang. Jangan kejang-kejang, dengarkan. Tunjuk ayat di Quran. Kalau ada dalam Quran Muhammad di surga, saya lompat dari Monas. Ayo, silakan tunjukkan ayatnya. Aduh. Bang, dengerin Bang. 13 tahun lamanya saya mendalami Quran, saya belum pernah ketemu ada ayat yang mengatakan Muhammad di surga. Di mana ayatnya Muhammad di surga? Tunjukkan. Diskusi nggak jelas ini. Iya, nggak jelas itu ente. Gimana sih? Ente dari tadi ditanya nggak jawab-jawab, mana ayatnya? Lah gini Bung, kalau kamu mau ngajak diskusi ya kasih moderator lah gitu. Kalau gitu kan maunya sampean sendiri. Ya sudah, mana jawabannya mana? Jawabannya mana? Jawabannya mana? Moderator yang baik. Enggak, mana jawabannya ini? Diskusi. Biar nggak jadi debat khusus. Iya, dari tadi ini malah curhat aja nih, curhat. Mana ayatnya? Nggak mau logika orang gitu. Mana ayatnya, Bang? Mana ayatnya, Bang? Ayatnya mana? Lari. Pencet tombol lari. Ayo tombol lari dipencet, tombol lari, pencet. Kalau mau diskusi jadwalkan. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Gak jelas kamu. Males. Pencet tombol lari. Ya, lari. Sulit. Sungguh sangat sulit. Aduh, teman-teman, padahal saya ini baru selesai demam loh, teman-teman. 2 hari lamanya saya demam, teman-teman. Sudah baru sembuh seperti ini langsung terhibur. Sungguh sangat sulit. Ya. Aduh. Luar biasa ini saudara, ya. Luar biasa saudara. Ya, Wong, nyalakan kamera. Ya, silakan nyalakan kamera. Sudah tidak percaya LAI. Silakan nyalakan kamera. Yesus bukan Tuhan. Kita kirim dia ke laut. Ini membohongi. Kirim dia ke laut. Kemarin ngomong-ngomong, nyalakan kamera. Setelah saya nyalakan kamera, tidak berani kau nyalakan kamera. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat, saudara. Bang Aan. Halo Bang. Silakan nyalakan kamera, Bang. Makasih. Belum bisa nih Bang. Muslim Bang? Bukan Bang. Bukan Muslim. Apa ini Bang? Saya Kristen Bang. Oh Kristen. Kita lagi cari yang Muslim dulu nih Bang ya. Oke Bang. Oke Bang, ku turunkan dulu Bang ya. Oke. Ayo silakan. Yang Muslim ayo naik kemari. Ayo diskusi yuk. Naik. Ayo. Gimana ini yang Muslim ini? Ayo. Yesus naik ke surga. Muhammad di mana? Pertanyaan simpel tapi belum juga terjawab. Sangat sulit. Mengapa menjadi sulit seperti ini, saudara? Ya, Udin, silakan nyalakan kamera, Udin.
Udin. Oh, Udin, biarpun norak tapi terkenal. Ayo silakan kamera, ayo. Ntar. Oke, Bang Udin Muslim Bang. Muslim. Oke Bang, dari tadi ini sudah ada 3 Bang, 3 Muslim, tidak ada yang menjawab, semuanya kabur bin lari. Jangan ngerokok Bang, jangan ngerokok, nanti abang kena ban sama TikTok, jangan ngerokok. Ya terus. Oke. Pertanyaannya sederhana nih, Yesus naik ke surga, Muhammad ada di mana Bang? Silakan. Pertama yang ingin saya jelaskan kepada saudara, saya umat Islam, bukan ustadz dan bukan ulama ya. Terus ngapain abang naik ke sini? Saya terpancing itu tadi dengan bahasa itu. Cuma saya terus abang ngapain naik ke sini nih, ngapain? Anda pengen mendukung yang 3 itu, benarlah mereka lari gitu ya? Sebentar, saya jelaskan dulu. Beda kami sama Kristen. Abang Kristen ya? Betul. Kalau kami betul lah. Gimana tadi Yesus naik ke surga, Muhammad di kuburan gitu? Bang, pertanyaannya sederhana. Yesus naik ke surga, Muhammad di mana? Tanda tanya. Ya, begini, Nabi Muhammad itu betul seperti yang abang katakan, dia di kuburan, betul itu. Nabi Muhammad kan bukan ke surga dia tidak mau masuk surga sebelum umatnya masuk surga. Ngarang lagi saudara. Ngarang. Di mana ayatnya? Jangan ngerokok, dibilang jangan ngerokok. Sulit banget sih. Tadi kan sudah aku bilang tadi. Saya bukan ustadz, kata gue. Udah aku bilang tadi. Kalau nak bicara masalah ayat-ayat saya nggak bisa itu. Terus berarti mana ini? Yang mengatakan Muhammad naik ke surga mana? Nggak ada? Nggak ada dia masalah. Kalau gitu lambaikan tangan di layar, lambaikan. Ampun gitu. Bang, aku cuma mau bilang gini loh Bang. Banyak orang yang komen di video-videoku itu ya, mereka pada komen, Bang, kenapa diskusinya sama Islam-Islam yang awam, sama Ustadz lah ini, tapi Ustadz nggak ada yang berani, yang datang orang-orang seperti abang ini semua, yang datang Islam-Islam KTP, gimana ini Bang? Lari kan? Lari, sudah ku bilang lari, saudara-saudara. Ini pertanyaan yang ringan, ini remeh-temeh, ini saudara. Ya, remeh temeh. Baik teman-teman terkasih, saya tidak perlu berpanjang-panjang untuk berkomentar tentang debat tersebut. Saya berharap teman-teman dapat mendapatkan ilmu dari dalamnya. Dan kalau ada tanggapan teman-teman, tuliskan di kolom komentar supaya kita sama-sama belajar. Satu bagian firman Tuhan yang terus harus kita ingat, bahwa kita sebagai orang percaya dituntut pertanggungjawaban tentang iman kita dari mereka yang menyalahpahami dan bertanya tentang iman kita. Tetapi biarlah dengan lemah lembut dan sopan, supaya iman kita itu ketika disampaikan mereka menerima dengan baik. Sobat terkasih, ini diskusi lintas agama. Jadi pemaparan-pemaparan yang disediakan untuk membuka wawasan dan untuk mengajak setiap kita mencari tahu apabila ada argumentasi yang belum kita dengarkan, untuk kita cari tahu. Jangan sampai kita beragama tapi tidak tahu apa-apa. Ketika dibuktikan literaturnya, maka justru kepanasan. Seperti yang kita lihat tadi di video yang barusan kita saksikan. Hal itu tidak perlu kita lakukan, karena kalau kita ingin cerdas dan berkeyakinan secara terang, maka kita harus mencari tahu apa dan bagaimana keyakinan kita itu. Kalau orang baper, kalau orang muda marah, kalau orang muda seperti anak-anak, ya tidak akan pernah cerdas-cerdas. Jangan kalian jago untuk membahas keyakinan Kristen, Alkitab dan lain sebagainya, bahkan menuduh palsu, mulai dari Zakir Naik dan sampai penerus-penerusnya, para mualaf setiap hari kerjaannya mengurusi kekristenan. Jangan hanya kalian yang boleh, ajari lagi. Izinkan juga kami untuk membahas dan bertanya tentang iman kalian, dan itulah yang dilakukan oleh Apologetic Christian Service. Cerdaslah, karena kecerdasan milik orang-orang yang mau terbuka terhadap
pengetahuan. Oke teman-teman, kiranya Kristus yang menyelamatkan umat manusia yang melebihi segalanya, yang mengasihimu, menyelamatkanmu dari dosa. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.